Film diawali dengan seorang pria yang duduk diam di sebuah ruangan kosong di atas gedung tua, di mana matanya tajam menatap ke arah sebuah kamar hotel di seberang jalan. Pria ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional bernama David Fincher yang dikenal dengan julukan Sang Pembunuh. If you're unable to endure boredom, work is not for you. Sudah 2 hari penuh dia menunggu di tempat itu. Bersabar dalam kesunyian hanya demi satu tujuan, yaitu mengeksekusi target yang belum juga muncul. Meski begitu, waktu terus berjalan dan perut pun tak bisa diajak kompromi. Karena target belum terlihat batang hidungnya, David akhirnya memutuskan untuk turun dan membeli makanan. Namun, kewaspadaannya tak pernah kendur. Bahkan saat sedang makan pun, dia tetap duduk menghadap jendela di mana pandangannya tak lepas dari hotel yang terus diawasi. Siaga kalau targetnya muncul secara tiba-tiba. Pada saat dia menunggunya, ada sebuah panggilan masuk dari atasannya, yaitu orang yang selama ini rutin memberinya pekerjaan ini. Lewat percakapan singkat itu, sang bos memberitahu bahwa kemungkinan besar target baru akan datang 2 hari lagi. Dengan nada tenang, bosnya kemudian menyarankan agar David memanfaatkan waktunya untuk istirahat atau untuk bersantai dahulu. Mendengar itu, David pun menerima saran tersebut dan memutuskan untuk sedikit melepas lelah. Menjelang sore hari, dia kembali ke gedung kosong yang sudah seperti markas sementaranya. Kali ini dia mencari posisi terbaik untuk mengeksekusi begitu target muncul. Diketahui bahwa selama berkarir sebagai pembunuh bayaran, David belum pernah sekalipun gagal menjalankan tugas-tugasnya. Reputasinya tak main-main. Dia adalah sosok yang sangat teliti, sabar, dan mematikan. Fireworks, breaking of glass. Pada malam harinya, David memutuskan untuk berolahraga lalu tidur sejenak. My face torture. Singkat cerita, 2 hari kemudian, terlihat para pekerja hotel yang sedang mempersiapkan kamar untuk target. Melihat hal tersebut, David segera menyiapkan senapannya, karena target akan segera memasuki kamar hotel itu. Tak lama kemudian, target pun datang yang ternyata adalah seorang pria tua. Rupanya pria tua itu akan berkencan dengan seorang wanita di kamar hotel tersebut. David langsung membidik targetnya dengan senapan. Namun sayangnya, tembakannya malah mengenai wanita tersebut yang secara tidak sengaja berjalan ke arah bidikan David. Weakness is vulnerability. Empathy is weakness. Akibat insiden itu, para pengawas pria tua itu langsung datang untuk mengamankan majikannya. David pun segera berusaha melarikan diri dan membuang semua barang bukti yang dia bawa, dengan membawa Vespa yang diparkir di pinggir jalan. Kemudian membuang barang bukti itu di tong sampah. Lalu dia membersihkan kumisnya yang sudah tebal agar tidak dicurigai. Setelah situasi dirasa aman, David kemudian pergi ke bandara. Kemudian David menghubungi bosnya dan mengatakan bahwa tembakannya meleset sehingga misinya pun gagal. Mendengar kabar tersebut, sang bos terkejut karena untuk pertama kalinya David gagal menjalankan misinya. Sang bos kemudian meminta agar David bertanggung jawab dan tidak pergi sebelum berhasil menghabisi targetnya. Namun David menolaknya karena dia sebenarnya sudah ingin pensiun dari pekerjaan kotor itu. Mendengar penolakan tersebut, sang bos berkata, "Semoga David tidak menyesali keputusannya." Well. Saat berada di dalam pesawat, David melihat seseorang yang terus menatap ke arahnya. Bahkan ketika pesawat transit, pria tersebut masih terus memperhatikannya. David pun memutuskan untuk menginap 1 malam demi menghindari pria yang terus-menerus mengawasinya. Karena dia khawatir pria itu adalah mata-mata dari kepolisian.
Ketika berada di kamar hotel dekat bandara, David kemudian mempersiapkan beberapa jebakan sebagai antisipasi jika pria tersebut tiba-tiba menyerangnya. Namun keesokan paginya, pria itu sudah tidak ada sehingga David melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, ketika David tiba di Republik Dominika, di mana itu negara tempat dia dilahirkan sekaligus lokasi persembunyiannya, David kemudian segera pergi ke rumah untuk menemui istrinya. Sesampainya di gerbang rumah, dia melihat beberapa jejak sepatu dan buntung rokok, yang hal itu membuatnya panik karena khawatir sesuatu terjadi pada istrinya. Ketika dia masuk ke dalam rumah, David terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan, dengan bercakan darah ada di mana-mana. Namun dia tidak menemukan sang istri. Kemudian David memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Dan benar saja, ternyata istrinya sedang koma dan dijaga oleh kakaknya. Di sana David menanyakan kepada kakak iparnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang kakak ipar kemudian menjelaskan bahwa ada 2 orang tak dikenal yang tiba-tiba datang ke rumah dan menghajar istrinya hingga koma. Kedua orang tersebut datang menggunakan taksi berwarna hijau dan kini menghilang entah kemana. Mendengar itu, David berjanji akan mencari kedua orang tersebut sampai ke akar-akarnya dan tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Di hari itu juga, David kembali ke rumah dan mengambil seluruh persenjataannya yang sebelumnya dia kubur di dalam tanah. Keesokan harinya, dia mendatangi terminal taksi untuk mencari taksi berwarna hijau. Namun karena jumlahnya cukup banyak, David akhirnya menjadi kebingungan. Dia pun memutuskan untuk menemui bos dari perusahaan taksi hijau tersebut dan langsung mendodongkan senjatanya. Dia meminta ditunjukkan rute seluruh taksi hijau pada hari kejadian. Setelah cukup lama mencari, akhirnya David menemukan taksi yang rutenya menuju rumahnya dan menurunkan 2 penumpang. David segera mengambil rincian data tentang sopir taksi itu yang biasanya mangkal di tengah kota. Keesokan harinya, David menemukan taksi hijau yang dimaksud dan berpura-pura menjadi penumpangnya. Di tengah perjalanan, dia langsung mendodongkan senjata pada sopir taksi dan menanyakan siapa 2 orang yang telah dia antar ke rumahnya. Sopir taksi itu kemudian bersumpah tidak mengenal mereka karena tugasnya hanya mengantar penumpang. Namun, dia memberikan ciri-ciri mereka, di mana satu pria bertubuh besar dan satu wanita kurus berambut putih. Setelah mendapatkan informasi itu, David langsung membunuh sopir tak berdosa tersebut. Eles queriam voltar pro aeroporto e eu levei eles. Fim da história. Eu não sei quem eles são e também não quero saber quem é você. Se eu sair do carro e deixar as chaves, eu vou sair... Beberapa jam kemudian, David pergi ke bandara untuk terbang ke tempat sebelumnya untuk menemui bosnya. Dia mencurigai bahwa 2 orang yang menghajar istrinya adalah suruhan sang bos. Karena sang bos pernah mengancamnya pada saat dia mengatakan bahwa dirinya ingin pensiun. Sesampainya di sana, David kemudian menyewa seragam untuk menyamar sebagai teknisi AC agar bisa menyusup ke ruangan bosnya. Keesokan harinya, setelah semua persiapan matang, David menyamar dan dengan mudah masuk ke ruangan tersebut. Dia kemudian menodongkan ajudan sang bos yang bernama Anna, lalu memaksanya mengikat tangan sang bos ke kursi. Setelah itu, ia juga mengikat Anna dan menyekapnya di kamar mandi. Because I can't conceive of anything I have to offer that could male Kemudian, David menginterogasi bosnya mengenai siapa 2 orang yang disuruh menyerang istrinya. Dia sangat kecewa karena selama ini ia selalu setia bekerja untuknya.
Sang bos kemudian menjawab bahwa tindakan tersebut hanyalah peringatan karena David berani-beraninya menolak perintah. Mendengar hal itu, David pun marah dan membunuhnya dengan tembak paku. Never in my wildest imagination did I think you'd actually go home. You'll drown slowly, and I'll dispose of you. Setelah itu, David mendatangi Anna yang memohon agar dibunuh dengan cara seolah kecelakaan, agar asuransi untuk Anna bisa cair. Sebagai imbalan, Anna bersedia memberikan identitas dan alamat 2 orang yang menghajar istri David, serta data klien yang memesan pembunuhan pria tua di awal film. David kemudian menyetujui permintaan itu, dan langsung pergi bersama Anna ke rumahnya untuk mengambil semua data yang dibutuhkan. Setelah itu, Anna dibunuh dengan cara dibuat seolah jatuh dari tangga agar asuransinya bisa cair untuk sang anak. Keesokan harinya, David pergi menuju Florida untuk mengincar pria yang telah menyerang istrinya. Dia kemudian sampai di rumah target dan melihat pria itu bersama beberapa anak buahnya serta seekor anjing peliharaannya. Kemudian, David pergi ke supermarket untuk membeli daging dan meracuni untuk membunuh anjing tersebut. Malam harinya, dia kembali ke rumah target memberi makan anjing tersebut dengan daging beracun, lalu masuk lewat pintu belakang. Baru beberapa langkah masuk, dia diserang pria itu hingga terjadilah pertarungan sengit. É você, não é? Olha, a maioria das pessoas... David sempat dikejar oleh anjing lain, namun berhasil menghindar dan meledakkan rumah target. Keesokan harinya, David kemudian terbang ke New York untuk memburu wanita yang juga terlibat. Dia mendatangi alamat yang diberikan Anna. Pada malam hari, David mengikuti wanita itu ke restoran. Alright, sold it. Wanita ini kemudian ketakutan dan sempat mengajak makan terlebih dahulu. Namun David menolaknya karena khawatir diracuni. He sees this grizzly. You know the deal. Desperate for conversation. Wanita itu kemudian memohon agar dirinya dimaafkan karena hanya menjalankan perintah dan istrinya pun tidak sampai tewas. David kemudian mengajaknya ke taman dan kemudian membunuhnya di sana. You will. Help a girl out, won't you? Setelah itu, David kemudian terbang ke Paris untuk menemui klien yang memesan pembunuhan pria tua di awal film tadi. David mengawasi klien tersebut dan memfoto kunci apartemennya, lalu membuat duplikatnya. Keesokan harinya, David berhasil masuk dan menodong klien tersebut. Saat ditanya, klien itu bersumpah tidak memerintahkan serangan terhadap istri David dan mengatakan bahwa dia bahkan sudah menyewa pembunuh lain setelah misi David gagal. I don't keep, but I can have some delivered. And you have no idea. More tragic misstep. David kemudian percaya dan kemudian membiarkannya hidup. Setelah itu, dia kemudian kembali ke rumah. Dan beberapa minggu kemudian, David terlihat sudah berada di rumah bersama istrinya yang telah pulih total. Dia benar-benar memutuskan untuk pensiun dan memilih hidup normal bersama istri dan keluarganya. Film pun tamat sampai di sini, dan terima kasih.